Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Ayu Febri Puspitasari MAB selaku dosen pengampu mata kuliah ekonomi perpajakan serta teman-teman ekonomi syariah kelas 5D yang berbahagia. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama, Nur Nazilatul Falah dengan NIM belakang 139, yang kedua Putriani Agustina dengan NIM belakang 143, yang ketiga Safinatul Wahyuni dengan NIM belakang 156, dan yang terakhir Afifah Aisyah Nur dengan NIM belakang 176. Dengan sub pembahasan yang pertama pengertian BPHTB, yang kedua objek BPHTB dan pengecualiannya, yang ketiga tarif dan dasar pengenaan BPHTB, yang keempat nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak, yang kelima nilai perolehan objek pajak kena pajak, dan yang terakhir perhitungan pajak terutang. Untuk selanjutnya langsung saja ke pemaparan materi. Pembahasan yang pertama, pengertian BPHTB. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dalam pembahasan ini, BPHTB selanjutnya disebut pajak. Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah atau bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. Pembahasannya selanjutnya adalah objek BPHTB dan pengecualiannya. Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah atau bangunan. Perolehan hak atas tanah atau bangunan meliputi yang pertama, pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. Untuk yang kedua, pemberian hak baru karena kelanjutan kelepasan hak dan di luar pelepasan hak. Untuk selanjutnya yang tidak termasuk objek pajak, yang pertama, perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Yang kedua, objek pajak yang diperoleh negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Yang ketiga, badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan usaha atau perwakilan organisasi tersebut. Yang keempat, orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Yang kelima, objek pajak yang diperoleh orang pribadi atau badan karena wakaf. Yang keenam, orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Mengenai tarif dan dasar pengenaan BPHTB. Pungutan BPHTB saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau dalam Undang-Undang BPHTB terbaru. Dalam regulasi tersebut, pasal 47 menyebutkan bahwa tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5%. Tarif BPHTB di masing-masing kabupaten atau kota ditetapkan dengan peraturan daerah. Ada beberapa kondisi di mana seorang wajib pajak harus dikenakan BPHTB, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Pengenaan BPHTB karena waris dan hibah wasiat BPHTB yang terutama atas perolehan hak karena waris dan hibah wasiat adalah sebesar 50% dari BPHTB yang seharusnya terutang. Yang kedua, pengenaan BPHTB karena pemberian hak pengelolaan. Besarnya BPHTB karena pemberian hak pengelolaan adalah sebagai berikut. 0% dari BPHTB yang seharusnya terhutang dalam hal penerimaan hak pengelolaan adalah departemen, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, lembaga pemerintahan nasional atau Perumnas. Kemudian 50% dari BPHTB yang seharusnya terutang dalam hal penerimaan hak pengelolaan selain dimaksudkan di atas.
Dasar pengenaan pajak. Yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan objek pajak atau NPOP. NPOP ditentukan sebesar yang pertama harga transaksi dalam hal jual beli, yang kedua nilai pasar objek pajak dalam hal yang pertama tukar menukar, yang kedua hibah, yang ketiga hibah wasiat, yang keempat waris, yang kelima pemasukan dalam perseorangan atau badan hukum lainnya, yang keenam pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan hak, dan yang ketujuh peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, yang kedelapan yaitu pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak. Yang kesembilan, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak. Yang ke-10, penggabungan usaha. Yang ke-11, peleburan usaha. Yang ke-12, pemakaran usaha. Dan yang terakhir yaitu hadiah. NPOP selanjutnya ditentukan dari harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang dalam hal penunjukan pembelian dalam lelang. Dan yang terakhir yaitu nilai jual objek pajak bumi dan pembangunan atau NJOP PBB apabila besarnya NPOP sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2 tidak diketahui. Saat terutang pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan untuk yang pertama yaitu jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta, yaitu tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta pemindahan hak di hadapan pejabat pembuatan akta tanah atau notaris. Yang kedua yaitu tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. Dan yang ketiga hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. Dan yang keempat waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertanahan. Dan yang kelima pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. Dan yang keenam pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta. Selanjutnya yang ketujuh yaitu lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemegang lelang, yaitu tanggal ditandatangani risalah lelang oleh Kepala Kantor Lelang Negara atau kantor lelang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memuat antara lain nama pemegang lelang. Yang kedelapan yaitu putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang kesembilan hibah wasiat adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertanahan. Yang ke-10 pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatanganinya dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak. Yang ke-11 penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. Yang ke-12 peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. Yang ke-13 pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. Dan yang terakhir yaitu hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. Yang selanjutnya yaitu nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP-TKP. Besarnya NPOP-TKP ditetapkan secara regional paling rendah Rp60 juta, kecuali dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedara dalam garis keturunan 1 derajat ke atas atau 1 derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat termasuk suami atau istri. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan secara regional paling rendah Rp300 juta. Besarnya NPOP-TKP ditetapkan dalam peraturan daerah. Yang selanjutnya yaitu poin E, nilai perolehan objek pajak kena pajak atau NPOP-KP. NPOP-KP atau nilai perolehan objek pajak kena pajak diperoleh dari NPOP dikurangi NPOP-TKP. NPOP adalah nilai perolehan objek pajak yang besarnya ditentukan oleh harga transaksi atau nilai pasar atau NJOP PBB. Apabila NJOP PBB lebih besar dari harga transaksi atau nilai pasar, maka NPOP sama dengan NJOP PBB, tetapi apabila harga transaksi nilai pasar lebih besar dari NJOP PBB, maka NPOP sama dengan harga transaksi atau nilai pasar. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Undang-Undang BPHTB pada pasal 6 yaitu nilai jual objek pajak
berpengaruh terhadap pendapatan pajak daerah. NJOP sendiri menjadi dasar dari perhitungan pengenaan pajak pada jual beli tanah atau bangunan. Perhitungan tersebut berdasarkan Undang-Undang PPHTP. Yang selanjutnya yaitu poin F, perhitungan pajak terutang. Secara umum, besarnya PPHTP yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan nilai perolehan objek pajak kena pajak atau NPOP-KP yang diperoleh dari nilai perolehan objek pajak atau NPOP dikurangi dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP-TKP. Atau lebih lengkapnya sebagaimana diuraikan pada rumus di bawah ini. Untuk yang selanjutnya yaitu contoh perhitungan pajak terutang. Tuan Budi membeli tanah dan bangunan dengan nilai perolehan objek pajak yaitu 70 juta rupiah, sedangkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang berlaku di kabupaten atau kota tersebut yaitu 60 juta rupiah dan tarif pajaknya 5%. Sehingga dapat diselesaikan dengan diketahui nilai perolehan objek pajak yaitu 70 juta rupiah dan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yaitu 60 juta rupiah. Kemudian dikurangi dan diperoleh hasil sebesar 10 juta rupiah. Sehingga PPHTP yang terutang yaitu 10 juta rupiah dikali dengan 5% dan diperoleh hasil sebesar 500.000 rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami dari kelompok 9 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.